Baik, abang kakak sekalian, sebelum kita mulai, abang memastikan dulu suara abang kedengaran apa enggak? Terdengar Bapak suaranya. Oke. Kak, maaf ya Kak, maaf. Pak, suaranya kok di mute. Sorry ya. Baik, abang kakak sekalian, kita mulai eh, pembelajaran kita malam hari ini. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu dalam bidang studi ekonomi ya. Abang harap malam hari ini mudah-mudahan abang dan kakak sekalian jauh lebih semangat lagi, ya jauh lebih optimis lagi belajarnya, semangat terus. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, hal-hal yang belum dipahami, silakan nanti langsung kita diskusikan sama-sama. Baik, untuk malam hari ini kita langsung aja ya, karena berhubungan dengan waktu. Kita akan masuk ke materi bab berikutnya. Sebelumnya izin abang share terlebih dahulu materinya. Sudah kelihatan materinya? Tolong direspon satu orang. Sudah ya? Baik, materi kita malam hari ini ya bab 2 berhubungan dengan permintaan, penawaran dan keseimbangan harga ya. Jadi di sini ada poin-poin penting nanti yang akan kita bahas dari permintaan, dari penawaran dan berhubungan dengan keseimbangan harga atau berhubungan dengan equilibrium. Nah, kita fokus yang pertama dulu yaitu berhubungan dengan permintaan. Di sini dikatakan permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu. Ya, kita ketahui bersama kan kalau permintaan itu biasanya berhubungan dengan seorang konsumen ya, kita sebagai masyarakat, dan berhubungan juga seseorang yang membeli barang, menghabiskan barang, terus berhubungan dengan mengurangi nilai guna suatu barang, gitu. Jadi kebutuhan manusia itu tidak akan pernah ada habisnya, sementara alat pemenuhan kebutuhan itu terbatas. Jadi permintaan itu banyaknya jumlah barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu. Ya, jadi kita sebagai masyarakat kebutuhan kita, barang-barang yang kita inginkan, barang-barang yang kita beli, ini pasti berhubungan dengan permintaan. Nah, di sini bisa kalian lihat juga faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama berhubungan dengan harga barang itu sendiri. Berarti berhubungan dengan harga produk suatu barang, misalnya berhubungan dengan harga handphone, ya berhubungan dengan harga laptop, pakaian dan lain sebagainya. Yang penting dia apakah harganya itu naik apa turun, gitu. Yang kedua, selera masyarakat ini kembali kepada individu masing-masing, kembali kepada selera masyarakat masing-masing, ya kan? Karena kan hampir semua masyarakat itu kebutuhan hidupnya, barang-barang yang ia butuhkan, barang-barang ia beli, ini kembali kepada hobinya, kembali kepada seleranya masing-masing. Yang ketiga, berhubungan dengan pendapatan masyarakat. Pastinya ketika pendapatan masyarakat meningkat, ya, atau penghasilannya itu tinggi, otomatis barang-barang yang ia beli, barang-barang yang ia butuhkan akan mudah didapatkan. Sebaliknya, ketika pendapatan masyarakat itu rendah, ya, jadi untuk eh, membeli suatu barang, ya, barang-barang yang ia butuhkan, barang-barang yang ia inginkan itu akan
susah didapatkan, gitu. Tergantung pada kebutuhan pokoknya. Yang keempat, jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk yang ada pada suatu negara, ya, yang pastinya permintaan terhadap suatu barang atau membeli suatu barang itu akan semakin meningkat, ya. Atau sebaliknya, jumlah penduduknya sedikit, permintaan juga sedikit, gitu. Jadi produksi barangnya itu ketika jumlah masyarakat yang ada pada suatu negara itu banyak, permintaan terhadap barang juga akan semakin meningkat. Yang selanjutnya berhubungan dengan ekspektasi konsumen. Ekspektasi, berarti di sini fokus utamanya itu berhubungan dengan perkiraan. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai konsumen harus bisa memperkirakan, kira-kira hari ini harga naik apa turun ya? Atau bulan depan harga naik apa turun ya? Apalagi di hari-hari besar ya, di hari tertentu, misalnya nanti berhubungan dengan Natal, berhubungan dengan Tahun Baru, atau nanti berhubungan dengan Lebaran, itu otomatis kebutuhan masyarakat, permintaan terhadap suatu barang akan semakin meningkat, gitu. Jadi ekspektasi, perkiraan di masa yang akan datang. Yang terakhir berhubungan dengan harga barang lain. Jadi harga barang lain ini berhubungan dengan dua bagian, ya, berhubungan dengan barang substitusi dengan barang komplementer. Sebelumnya kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau barang substitusi itu berhubungan dengan barang pengganti, ya. Misalnya beras, barang penggantinya ubi. Jadi ketika harga beras naik, otomatis permintaan terhadap ubi atau roti atau gandum akan meningkat, gitu. Karena masyarakat akan beralih atau masyarakat akan mencari barang-barang yang lebih murah yang biasanya yang ia konsumsi. Kalau berhubungan dengan barang komplementer, berhubungan dengan barang pelengkap, ini kan satu kesatuan ya. Jadi kalau ada satu barang yang hilang, maka barang yang lain juga akan tidak bisa digunakan, gitu. Misalnya berhubungan dengan kompor dan gas. Ketika harga kompor meningkat, ya, permintaan terhadap gas itu kira-kira naik apa turun ya? Ya. Nah, permintaannya akan turun karena harga kompor itu meningkat atau semakin mahal, otomatis masyarakat juga akan berpikir untuk membeli gas. Maka permintaan akan berkurang. Ini maksud dari harga barang lain. Nah, di sini juga yang perlu kalian pahami berhubungan dengan hukum permintaan. Jadi biasanya kalau abang itu ya kalau berhubungan dengan hukum permintaan selalu ada trik tertentu untuk cepat memahaminya. Misalnya berhubungan dengan hukum permintaan ya. Tadi hukum permintaan di sini kan jika harga suatu barang naik maka jumlah barang yang minta akan turun. Atau sebaliknya jika harga suatu barang turun maka jumlah barang yang minta akan naik. Ini untuk memahaminya susah. Jadi kalau kita supaya lebih cepat memahaminya itu abang buat sering seperti ini. P naik maka Q akan turun. Atau sebaliknya, P turun, Q-nya itu akan naik. Ya. Jadi P itu sama dengan price atau harga. Jadi Q itu sama dengan kuantitas atau jumlah barang. Jadi kalau dibuat dalam bentuk kalimat, ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Atau sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Ini maksud dari hukum permintaan. Ya, sampai sini paham? Abang kakak sekalian? Paham, Mbak. Paham ya. Nah, sebelum kita masuk penawaran, kalian juga di sini harus memahami pergeseran kurva permintaan. Ya, pergeseran kurva permintaan. Kita ketahui bersama kan bahwasanya kurva permintaan itu seperti ini ya. Ini P, ini Q. Ya, kan bentuknya kan dari kiri atas ke kanan bawah nih. Ini dikatakan sebagai kurva permintaan. Ya, yang mana cara menariknya itu ada ketentuannya, ada aturannya, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk menggeser kurva permintaan atau menarik kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, di sini biasanya sering kita lihat soal-soal
itu pasti ada pergeseran kurva permintaan. Yang mana kaitannya ini dengan faktor-faktornya. Ya, dari seleranya, pendapatannya, jumlah penduduknya, ekspektasi konsumen, harga barang lain. Kalau berhubungan dengan permintaan, ketika pergeseran kurva permintaan semakin meningkat, ya, itu pergeserannya akan bergerak ke kanan atas. Ya, peningkatan permintaan ketika permintaannya meningkat, nih, maka otomatis itu akan bergeser ke kanan atas. Kanan atas. Atas. Ya. Ketika permintaannya meningkat, maka akan bergeser ke kanan atas. Atau sebaliknya, ketika permintaannya turun, ya, maka akan bergeser ke kiri bawah. P-nya turun, akan bergeser ke, atau ini P sama dengan demand ya, ini sorry, demand ya. D-nya turun, demand-nya turun, maka akan bergeser ke kiri bawah. Kiri bawah. Nih, pergeseran kurva permintaan. Ketika permintaannya meningkat, maka akan bergeser ke kanan atas. Ya. Dan ketika permintaannya menurun, maka akan bergeser ke kiri bawah. Maksudnya gimana sih Bang pergeserannya itu? Kita kaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Misalnya berhubungan dengan selera nih, selera masyarakat. Ketika selera masyarakat, ya, seleranya meningkat nih, kira-kira permintaannya semakin meningkat apa menurun? Ada yang bisa jawab? Ketika selera masyarakat meningkat, ya, kira-kira menurut kalian permintaannya meningkat apa menurun? Dia masuk dalam Meningkat, Pak. kategori mana? Iya, permintaannya akan meningkat. Berarti D-nya akan meningkat. Iya, iya. Ya, berarti pergeserannya kemana? Ke kanan atas apa ke kiri bawah? Kanan atas, Pak. Kanan atas, berarti dia bergeser kemari. Ini D1, yang kurva, yang garis pertama, garis kedua dia D2. Ya, itu selera. Tapi kalau sebaliknya, ketika selera masyarakat menurun, otomatis permintaan masyarakat akan menurun. Maka akan bergeser ke kiri bawah, kemari dia. Gitu. Jadi menyesuaikan pada transaksinya, pada soalnya. Ya. Nah, Abang buat contoh yang lain, misalnya berhubungan dengan pendapatan atau penghasilan seseorang. Ketika penghasilannya meningkat atau pendapatannya meningkat, ya, kira-kira menurut kalian permintaannya naik apa turun dalam membeli barang? Meningkat nggak sih? Naik, Pak. Misalnya pendapatan, tadi kan P. Tadi kan P naik ya. Pendapatannya meningkat besar nih. Ya kan? Gajinya besar. Nah, kira-kira menurut kalian permintaannya atau demand-nya itu naik apa turun? Naik. Naik, Pak. Naik, karena penghasilannya besar, pendapatannya tinggi, demand-nya juga akan naik. Nah, otomatis kalau kita kaitkan dengan kurva permintaan, ini bergeser ke kanan atas atau ke kiri bawah? Kanan atas, Pak. Ke kanan atas, bagus. Seperti ini. Berarti udah paham ya? Berhubungan dengan pergeseran kurva permintaan. Sama dengan jumlah penduduk, ekspektasi, dengan harga lain. Ya, ini hal yang penting yang harus kalian pahami dalam pergeseran kurva permintaan atau demand. Baik, kita lanjut bagian yang B, berhubungan dengan penawaran. Kalau permintaan tadi fokus utamanya itu berhubungan dengan seorang konsumen, kita sebagai masyarakat. Kalau berhubungan dengan penawaran, ini fokus utamanya pasti berhubungan dengan seorang produsen. Ya. Nah, di sini bisa kalian lihat pengertian permintaan, penawaran, sorry ya, ini salah ketik ya.
Penawaran pengertian penawaran. Penawaran adalah banyaknya jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Ya, berarti berhubungan dengan seorang yang memasarkan barang, yang menjual barang, yang memproduksi barang, yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Ini fokus utamanya berhubungan dengan penawaran. Semakin tinggi penjualan, otomatis pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh seorang produsen akan semakin meningkat. Jadi, ketika harga di pasaran itu meningkat, seorang produsen dia akan bahagia, akan happy. Karena keuntungannya akan jauh lebih besar, gitu. Tapi seorang konsumen malah dirugikan ketika harga di pasaran meningkat. Sama juga dengan ketika harga di pasaran menurun nih, harga-harga barang. Kita sebagai masyarakat senang dong, gitu. Akan tetapi seorang produsen dia akan mendapatkan sedikit keuntungan atau bahkan bisa mendapatkan kerugian, gitu. Jadi bagaimana pemerintah menjaga harga tetap stabil, ya, tidak naik kali ataupun tidak turun atau tidak terjadi inflasi maupun tidak terjadi deflasi, gitu. Yang kedua di sini faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada yang sama hukum permintaan, ada yang berbeda ya dari faktor-faktornya. Yang pertama berhubungan dengan harga barang itu sendiri, ya. Berarti penjualan terhadap suatu barang. Berapa kira-kira modal dalam produksi barang dan berapa kira-kira barang yang akan dijual, gitu. Menyesuaikan antara modal dengan keuntungan. Yang kedua, biaya produksi. Berarti sini berhubungan dengan bahan bakunya, berhubungan dengan bahan mentahnya. Ketika di pasaran biaya produksinya meningkat, biaya produksinya mahal, ini akan mengganggu terhadap produksi, ya berarti produksi akan dikurangi, gitu. Tapi kalau biaya produksinya rendah, otomatis produksinya akan ditingkatkan. Jadi berhubungan dengan barang mentahnya, berhubungan dengan bahan bakunya, biaya produksi. Jadi kalau kita sebagai seorang produsen itu, sebagai seorang penjual, kita harus bisa ya membuat atau mendapatkan modal yang sedikitnya dengan mendapatkan keuntungan yang besar, gitu. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Jadi teknologi ini sangat mendukung ya dalam memproduksi barang, dalam hal penawaran barang. Apalagi kalau kita mengandalkan tenaga manusia dibandingkan teknologi, itu jauh lebih efektif, jauh lebih efisien menggunakan teknologi. Ya, mungkin dari segi produksi barang, kalau menggunakan tenaga manusia, mungkin dalam sehari hanya bisa memproduksi 500 pieces gitu. Tapi dengan menggunakan teknologi, itu akan jauh lebih efisien dan jauh lebih cepat pengerjaannya. Dan jumlah barang yang diproduksi akan semakin meningkat. Bisa mencapai 1000 pieces. Kalau perbedaannya antara tenaga manusia dengan teknologi. Ya. Yang keempat, harga barang lain. Ini sama dengan barang substitusi dengan komplementer. Yang kelima, ekspektasi produsen. Jadi seorang produsen juga harus bisa nih memperkirakan kira-kira di masa yang akan datang apakah harga itu meningkat atau menurun, gitu. Yang kelima atau yang terakhir, yang keenam, sorry ya, kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah di sini ada 2 poin, ya, berhubungan dengan subsidi, berhubungan dengan pajak. Kita ketahui bersama, ya, subsidi itu kan berhubungan dengan bantuan dari pemerintah. Ketika suatu masyarakat diberikan subsidi yang besar, ya, otomatis ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli barang, gitu. Tapi yang kedua berhubungan dengan pajak. Ketika pemerintah meningkatkan pajak nih, otomatis harga di pasaran akan semakin meningkat, akan semakin mahal karena pajaknya juga dimahalin sama pemerintah. Jadi ini sangat mengganggu ya, mengganggu masyarakat dalam hal membeli barang ya. Jadi kebijakan pemerintah ini, masyarakat itu tujuannya bagaimana ketika masyarakat itu membeli barang bisa dimudahkan, bisa harganya juga mendapatkan harga yang sesuai, gitu. Kebijakan pemerintah. Yang ketiga, hukum penawaran. Kalau tadi hukum permintaan berbanding terbalik, ya. Kalau hukum penawaran ini berbanding lurus ya. Jadi bisa kalian lihat abang kakak sekalian, kalau hukum penawaran itu berarti kalau P naik, otomatis Q-nya juga akan naik, gitu. Atau sebaliknya, P-nya turun,
Q-nya juga akan turun. Ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Atau sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Makanya, kalau seorang produsen itu ketika harganya mahal, ketika harganya meningkat, dia akan menambah produksi barang, akan menambah penjualan barang, karena ini berhubungan dengan keuntungan yang akan dia dapatkan, gitu. Ya. Nah, ini berhubungan dengan hukum penawaran. Sampai sini paham, abang kakak sekalian bisa diikutin? Paham, Pak. Bagus ya. Nah, kalau kita kaitkan hukum dengan kurva, ya kurva penawaran, jadi ada P, ada Q. Kalau permintaan tadi kan dari kiri atas ke kanan bawah nih untuk menarik garisnya. Kalau kurva penawaran menarik garisnya itu dari kiri bawah ke kanan atas. Ini namanya S atau supply atau penawaran. Ya. Nah, kalau tadi kan pergeseran kurva permintaan, ketika permintaan meningkat, tadi kan permintaannya akan bergeser atau akan bergerak ke kanan atas. Tapi kalau permintaan terhadap masyarakat itu kurang, maka pergeserannya akan bergerak ke kiri bawah. Itu permintaan. Nah, kalau penawaran, ketika peningkatan penawaran, ya, atau penawarannya meningkat, ini akan bergeser, berarti S ya, S meningkat. Nih. Maka ketika S-nya meningkat atau supply-nya meningkat, penawarannya meningkat, ya, maka akan bergeser ke kanan bawah. Kanan bawah. Sebaliknya, ketika supply-nya menurun atau penawarannya menurun, ya, menurun nih supply-nya. Ini kurvanya akan bergeser ke kiri bawah, kiri atas. Ya, supply meningkat, kurvanya akan bergeser ke kanan bawah. Supply-nya menurun atau penawarannya menurun, akan bergeser ke kiri atas. Kita kaitkan dengan faktor yang mempengaruhi penawaran. Misalnya biaya produksi. Ketika biaya produksi BP ya meningkat, kira-kira menurut kalian S-nya naik apa turun? Atau produksinya naik apa turun? Ketika biaya produksi berhubungan dengan bahan bakunya dalam memproduksi barang. Ketika biaya produksinya meningkat, menurut kalian kira-kira S-nya naik apa turun? Ada yang bisa jawab? Turun, Bang. Akan? Ada yang merespon ya? Atau masih bingung nih? Turun, Bang. Turun. Naik apa turun ya? Turun. Iya, betul. Jawabannya akan turun. Karena biaya produksinya meningkat. Nah, ketika S-nya turun, maka pergeserannya kemana? Ke kanan bawah atau kiri atas? Kiri atas. Kiri atas. Kiri atas. Jadi ini S1, ini bergeser ke kiri atas, namanya S2 ya. Supply pertama dengan penawaran yang kedua. Atau sebaliknya, ketika biaya produksinya rendah, otomatis penawarannya akan meningkat. Maka ketika penawaran meningkat, akan bergeser ke kanan bawah. Seperti ini ke bawah. Ya, jadi namanya ini S3. Sampai sini paham? Paham, Bang. Paham. Baik, kita lanjut ya. Keseimbangan harga atau equilibrium. Jadi kalau berhubungan dengan keseimbangan harga ini, kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ketika kita
membeli suatu barang di pasaran, otomatis akan terjadi transaksi nih, tawar-menawar antara seorang produsen, antara seorang konsumen. Nah, ketika terjadi tawar-menawar, nanti hasil akhirnya ada kesepakatan gitu antara seorang penjual dan pembeli. Jadi tidak ada yang dirugikan. Itu namanya keseimbangan harga. Jadi kalau digambarkan dalam kurva seperti ini dia. Jadi ada titik tengahnya. Gini. Titik tengahnya ini namakan sebagai equilibrium, yaitu kesepakatan antara seorang penjual dengan seorang pembeli. Ya. Yang mana rumusnya, kalau berhubungan dengan keseimbangan harga itu biasanya QD sama dengan QS. Jadi jumlah permintaan itu harus sama dengan jumlah penawaran. Misalnya QD-nya 200, jadi QS-nya nanti juga harus 200. Itu namanya keseimbangan harga. Ya. Mau dibuat contohnya? Perhitungannya? Iya bang, mau bang. Baik. Mau bang. Ini abang close dulu ya. Nih, ya sudah bisa dilihat tampilannya? Jadi kan keseimbangan harga. Ya, keseimbangan harga. Tadi kan rumusnya QD sama dengan QS. Jadi abang contohkan di sini. Ini kok ada yang garis ya? Misalnya QD-nya QD. Ya, QD-nya sama dengan 300 dikurang 4P. Ya, QS sama dengan 6P ditambah 50. Ini contoh ya. Jadi kita harus ingat nih rumusnya. Jadi rumusnya kan QD sama dengan QS. Ini rumusnya dalam menghitung keseimbangan harga. Jadi itu jumlah permintaan itu harus sama dengan jumlah penawaran gitu. Berapa QD-nya? Jadi QD-nya itu tadi kan sudah ada ya 300 dikurang 4P sama dengan QS. Berarti 6P ditambah 50. Nih, kita samakan P-nya, berarti min 4P. 6P pindah ruas ke kiri, berarti jadi negatif ya. 6P sama dengan 50 kita turunkan ke bawah, 300 kita pindah ruas ke kanan. Kira-kira positif apa negatif? Ada yang bisa jawab? Negatif bang. Negatif. Bagus ya. Dikurang 300. Min 4P dikurang 6P, maka hasilnya min 10P. Min 10P. Iya, betul. 50 dikurang 300, berarti min 250. Sorry. Betul ya. 250, sorry ya. Min 250. Maka P sama dengan min 250 per min 10. P, berapa hasil P? Coret-coret, berarti hasilnya 25. 25. Nah, ini hasil untuk P. Ya, harus kita pahami bersama ya, P-nya 25. Ya, P-nya 25. Bentar ya, Bang hapus ya, karena nggak muat. Sampai sini paham? Paham bang. Paham. Abang hapus ya. Yang penting diingat P-nya 25. Nah, tadi kan QD-nya 300 dikurang 4P. Nah, P-nya sudah diketahui. Tadi 25 ya, berarti sama dengan 300 dikurang 4 dikali 25.
sama dengan 300 dikurang 4 kali 25 berapa? 100 Bang. 100. 300 kurang 200, QD-nya berarti jumlahnya 200. Jumlah QD harus sama dengan jumlah QS. Kita buktikan, benar apa salah pengerjaan kita. QS sama dengan, tadi kan 6P ditambah 50. Sama dengan 6P, tadi kan 25 ya, ditambah 50. Berarti sama dengan 6 kali 25 berapa? 150 ditambah 50. 150 tambah 50, maka hasilnya 200. Maka ini hasil untuk pengerjaan keseimbangan harga. Jadi kalau ditanya berapa P-nya? 25. Q-nya berapa? 200. Gitu. Kalau ada soal nanti berhubungan dengan keseimbangan harga. Sampai sini paham? Bang, ada contoh Paham, soal Bang. enggak, Bang? Ada nanti di pembahasan soal. Sabar ya. Atau kita langsung bahas soal aja. Teori dulu aja, Bang, teori dulu. Iya, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Selesaiin dulu teorinya. Oke. Nah, kalau berhubungan dengan keseimbangan harga juga berhubungan dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran, ya. Jadi rumus fungsi permintaan dengan fungsi penawaran itu sama. Apa rumusnya? Berarti P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Ini rumus untuk menghitung fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Rumusnya sama, hanya yang bedakan soalnya saja. Ya. Nah, misalnya sini Abang contohkan ya. Misalnya P dan Q. Nih. Jadi P-nya misalnya Abang buat 200 dengan 600. Q-nya 20 dengan 40. Ini. Jadi kalau ditanya berapa P1-nya, berapa P2-nya, Q1-nya berapa dan Q2-nya berapa, berarti P1-nya 200, P2-nya 600, Q1 20, Q2 40. Ya. Kita kerjakan sesuai dengan rumus. Berarti kita buat langsung berarti P sama dengan P1-nya berapa? 200. Per P2, ini P2 ya. P2 dikurang P1. Berarti 600 dikurang 200 sama dengan, tadi kan rumusnya Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Ya, berarti Q dikurang Q1 20 ya. 20 per Q2 dikurang Q1 berarti 40 dikurang 20. Nih, hasil dari soal yang ada di atas, contoh soalnya. Kita kurangkan yang di bawah, berarti P dikurang 200 per 600 dikurang 200, hasilnya 400. Sama dengan Q dikurang 20 per 20. ya 40 kurang 20 hasilnya 20. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita harus kali silang. Ya berarti seperti ini ya. 20 dikali P, maka 20 20P. 20P. 20 kali 200. 4.000 ya? 4.000 4.000. sama dengan 400 kali Q. 400 Q. 400Q. Terus 400 kali 20. 80.000 ya? Min 8.000. Min 8.000. 8.000 atau 80.000? 8.000. 8.000. 8.000, Bang. Ya, 8.000. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak? Paham. Baik. Berarti 20P sama dengan 400 Q, tadi ini dikurang ya, dikurang 8.000
Yang 4.000 pindah ruas ke kanan, jadi positif apa negatif? Jadi Positif. positif, yaitu Positif. 4.000. Gitu. 4.000. Maka P sama dengan 400 Q min 8.000 ditambah 4.000. Hasilnya berapa? Min 4.000. Min 4.000. Min 4.000. Betul sekali. Nih, kita bagi 20. Berarti 400 dibagi 20 berapa? 20 Q dikurang Iya, 100. betul. Di sini ya, lanjutannya ya. Maka P sama dengan tadi berapa? 400 dibagi 20, hasilnya 20 Q dikurang 20 200, Bang. Q, ya. Dikurang 4.000 dibagi 20. Hasilnya 200. 200. Maka ini hasilnya perhitungan dari contoh soal yang ada di sini. Berarti hasilnya P sama dengan 20 Q dikurang 200. Sampai sini paham, abang kakak sekalian? Paham, Bang. Paham, bagus. Supaya lebih paham lagi, kita langsung masuk ke soal pengantar ya. Bentar ya, Abang share kembali materinya. Nah, siapa yang membaca soal nomor 1 silahkan. Atau abang sebut namanya? Ada yang bersedia nggak tanpa sebut nama? Soal nomor 1, silahkan atas nama Darin. Silahkan Darin. Seorang pengrajin tas kulit di Yogyakarta melihat bahwa harga tas kulit sedang naik di pasaran. Termotivasi oleh potensi keuntungan yang lebih tinggi, ia memutuskan untuk menambah jam kerja dan merekrut beberapa asisten untuk meningkatkan jumlah tas yang diproduksi dan dijual. Fenomena ini menggambarkan hukum penawaran, enggak sih? Yuk. Jawabannya A atau B? Permintaan atau B. penawaran? Penawaran, karena dia lebih fokus produksi. Iya, betul sekali. Jawabannya B, penawaran. Oke, bagus ya. Lanjut nomor 2. Berarti udah mulai paham nih. Bapak lihat nomor 2 kira-kira tahu nggak jawabannya ya? Kira-kira coba abang mau Lydia. Silakan Lydia. Nomor 2 Lydia. Ada Lydia? Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada, Reva Marisa. Silakan Reva. Kalau salah nggak apa-apa ya, namanya kita belajar. Pak Hamdan merupakan seorang pengusaha yang kaya raya. Dia sangat dermawan. Setiap hari Jumat, Pak Hamdan selalu berbagi beras kepada tetangga sekitarnya. Setiap kepala keluarga diberikan 10 liter beras. Pak Amin seorang pedagang beras di kampungnya Pak Hamdan. Dari hal tersebut, apa yang terjadi pada barang dagangan Pak Amin? Kira-kira permintaannya meningkat apa menurun? Meningkat. Meningkat. Jawaban A. Betul sekali. Bagus ya. Lanjut nomor 3. Ini berhubungan dengan emas di nomor 3. Silahkan atas nama Santa. Coba Santa nomor 3. 3. Ada Santa? Harga emas. Ada, Pak. Ya, ya. Harga emas lanjut menguat pada perdagangan Jumat tanggal 21 bulan 6 pagi. Pukul 7:08 WIB. Harga emas untuk pengiriman Agustus 2024 di Commodity Exchange ada di US dollar 2.374,20 per ons troy. Naik 0,22% dari sehari sebelumnya yang ada di US dollar 2.369 per ons trio.
Troy. Mengutip Bloomberg, harga emas naik karena para trader menilai data ekonomi AS terbaru dan pernyataan dari pembuat kebijakan untuk mengukur prospek penurunan suku bunga. Berdasarkan wacana di atas, dalam asumsi ceteris paribus dalam hukum penawaran, maka tindakan yang dapat kita ambil adalah Apa kira-kira jawabannya? Nomor 3. Ini kira-kira harga emasnya naik apa turun? Naik, Bang. Naik. Nah, kita sebagai masyarakat ya, ketika mempunyai emas, mau menjual emas, kita kan ada harus tahu ya, harus bisa memperkirakan minggu ini harga emas naik nih, minggu ini harga emas turun nih. Nah, kita sebagai masyarakat ketika harga emas naik, kira-kira kita membeli emas atau menjual emas? Jual. emas. Menjual. Ya, jadi jawabannya apa? A. Menjual emas. Karena inti dari teks ini, harga emasnya tinggi atau naik. Gitu. Jadi jawabannya A ya, menjual emas. Lanjut nomor 4. Nih, berhubungan dengan pergeseran nih, pergeseran. Lahkan suci. Nomor 4 suci. Ada? Suci? Lagi Tidak batuk, ada? Bang. Oh, lagi batuk. Oke, mudah-mudahan cepat sehat ya, sembuh ya, Suci ya. Jaga kesehatan ya. Fajar, silakan Fajar. Ada Fajar? Oh, tidak ada juga ya. Baik, kalau tidak ada Bang Ajam baca ya. Izin, Bang. Kenapa? Ya, ada, Bang. Ada. Oke, silakan. Pada tahun 2020, tren mode yang melandai dunia adalah pemakaian batik di acara-acara resmi. Kenegaraan menggantikan jas. Akibat perubahan ini dapat dipastikan bahwa kurva pemerintah terhadap batik saat ini adalah Kira-kira ini pergeserannya gimana nih? C, Kalau Bang, tadi ke permintaan kanan. kan kalau permintaannya meningkat bergeser ke kanan atas, kalau permintaannya berkurang bergeser ke kiri bawah, ya. Ini kan permintaan batik meningkat ya. Jadi jawabannya apa ya, kira-kira Bang. menurut kalian? Permintaan batik meningkat, berarti bergeser ke kanan. Kanan. Mana nih? C, Bang. C, Bang. Bang. Jawabannya C. C, betul sekali. Wah, Masya Allah, udah pintar semua ya, udah paham semua ya. Bergeser ke sebelah kanan. Karena apa? Akibat perubahan selera masyarakat dan pihak kenegaraan dunia. Jadi 4 jawabannya C. Oke, bagus ya. Lanjut nomor 5. Siapa ya nomor 5 ya? Belum ya. Kiki. Silakan Kiki. Ada? Kiki? Ada, Bang. Iya, silahkan. Seorang petani memutuskan untuk beralih dari menanam singkong ke menanam ubi jalar karena harga ubi jalar di pasaran jauh lebih tinggi dan lebih menguntungkan. Hal ini menyebabkan penurunan penawaran singkong dan peningkatan penawaran ubi jalar. Faktor yang memengaruhi penawaran dalam kasus ini adalah karena harga barang substitusi dalam produksi. Jawabannya? Jawabannya? Benar apa salah? Kayaknya benar, Bang.
Benar, ya betul, jawabannya benar, ya. Karena berhubungan dengan barang pengganti, berhubungan dengan barang substitusi, ya. Yang mana dia beralih yang sebelumnya dia memutuskan untuk menanam singkong ya, menanam ubi ya. Jadi dalam kasus ini berhubungan dengan barang substitusi atau barang pengganti. 5 benar jawabannya. Lanjut nomor 6. Nomor 6. Tianel. Coba Tianel. Ada? Bisa dengar Tianel? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Gabriela Olivia. Silakan Gabriela. Ada yang mau baca nggak? Saya bang. Ya, silahkan. Pemerintah memberikan subsidi besar-besaran kepada petani jagung. Akibatnya, biaya produksi jagung menjadi lebih rendah dan para petani termotivasi untuk menanam lebih banyak jagung. Kebijakan ini akan menyebabkan Apa Bang, kira-kira? Kira-kira penawarannya meningkat apa menurun? meningkat, Bang. Penawarannya meningkat. Kalau penawaran meningkat akan bergeser ke kanan, Bang. ke kanan. Jadi jawabannya C. Kurva penawaran jagung bergeser ke kanan. Insya Allah bagus ya. Lanjut nomor 7. Siapa lagi yang mau baca? Silahkan. Langsung aja nomor 7. Abang kakak 7. sekalian. Ya, bagus. Lanjut. Penemuan teknologi baru dalam budidaya ikan lele memungkinkan peternak untuk menghasilkan lebih banyak lele dalam waktu yang lebih singkat dan dengan biaya yang lebih rendah. Dampak dari penemuan teknologi ini terhadap penawaran ikan lele di pasar adalah penawaran ikan lele akan menurun. Salah. Salah. Seharusnya jawabannya? Harusnya penawarannya meningkat, Pak. Iya, bagus. Jadi nomor 7 jawabannya salah. Ya. Lanjut nomor 8. Siapa lagi yang mau? Silakan. Nomor Payung 8. dan hujan. Coba yang laki-laki tadi, yang laki-laki dulu ya. Coba yang laki-laki. Kak, yang tadi dipanggil ya, Kak? Iya, boleh. Silakan. Boleh dilanjut ya, Kak? Ya. 7. Penemuan teknologi baru dalam budidaya ikan lele memungkinkan peternak untuk menghasilkan lebih banyak lele dalam waktu yang lebih singkat. Sorry. Nomor 7 sudah. Sekarang nomor 8. Oh, nomor 8 ya, Kak? Iya, nomor 8. Payung dan jas hujan memiliki hubungan sebagai barang substitusi. Jika harga payung naik, maka pengaruhnya terhadap permintaan jas hujan adalah C, Kak. Jawabannya? C. Permintaan jas hujan akan meningkat. Jawabannya C. Masya Allah. Jawabannya benar ya. Lanjut nomor 9. Biar cepat. Kelvin. Karena waktu kita 10 menit lagi nih. Biar kita bahas perhitungan nih 10-11. Harga beras 3 bulan ke depan akan mengalami kenaikan. Prediksi tersebut akan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian beras dalam jumlah yang banyak, sehingga permintaan beras akan mengalami kenaikan. Kenaikan permintaan tersebut dipengaruhi oleh D. Ekspektasi konsumen, Pak. D. Ekspektasi konsumen. Benar jawabannya nomor 9? Benar, Bang. Ya, perkiraan atau ekspektasi. Jadi jawabannya dodol. Nomor 10. Ada yang bisa ngerjakan nggak nomor 10? Kira-kira jawabannya apa ya? Ini berhubungan dengan fungsi permintaan. Tadi rumusnya itu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Kira-kira jawabannya yang mana?
Bentar, Bang. Yang A, Bang. A atau E? E. A. Jawabannya? Ayo, Saya Abang A. kasih waktu. Bukan pilihannya masing-masing. Ada yang A, ada yang E. Yang lain? Sepakat? A atau E? Ada yang udah dapat jawabannya? Sabar, Bang. Iya, Abang tunggu ya. Sepuluh. Kalau seandainya masih kurang paham, biar kita bahas kembali nomor 10. A, Bang. A. Yang lain? Sepakat jawabannya A? Kak. Masih E ya. Tapi kalau yang ini kan berhubungan dengan fungsi permintaan, kita harus nyari P ya. P yang dicari ya. Berarti kalau P yang dicari, berarti kalau jawabannya kalau nggak A, B, atau C. Dari perhitungan ini, A, Bang. ya dari perhitungannya, yang benar itu jawabannya A. A. P sama dengan min 400 Q ditambah 6.000. Ya. Perlu kita bahas lagi nggak? Perlu Abang jelasin lagi nggak? Atau sudah paham? Paham, Bang. Paham ya? Jadi nggak perlu lagi kita hitung lagi ya. Jadi udah tahu hasilnya berapa. Yang penting hasilnya itu jawabannya A. Baik, bagus. Sudah paham semua nih mengenai perhitungan fungsi permintaan. Kira-kira yang keseimbangan harga nomor 11 tahu nggak jawabannya? Coba dijawab. Keseimbangan harga. Tadi rumusnya QD sama dengan QS. Kira-kira P-nya berapa? Q-nya berapa? Silahkan dijawab, dihitung. A, Bang. Masya Allah, cepatnya jawabnya ya. Q 40. Nomor 11. Berarti kalau A dia P200, Q40. Yang lain? Sama jawabannya atau ada yang beda? Ada yang udah dapat jawabannya, perhitungannya, hasilnya? Gimana kira-kira? QD sama dengan min 0,05 P tambah 50. Kalau QS-nya sama dengan 0,05 P tambah 30. Baru satu orang nih yang jawab A, yang lain sama nggak jawabannya? Jawabannya A atau B atau C, D atau E nih? P-nya berapa P? P-nya 200. P-nya 200 nggak sih, Bang? P-nya 200, berarti jawabannya antara A dan B. Kira-kira Iya. Q-nya 40 atau 50? 40, Bang. 40. Jawabannya A. P sama dengan 200. Q-nya sama dengan 40. Masya Allah, luar biasa nih. Udah paham ya perhitungan fungsi permintaan atau penawaran dan berhubungan dengan perhitungan keseimbangan harga. Lanjut nomor 12. Siapa yang mau baca silahkan. Selagi masih ada waktu kita dikit lagi, silahkan. Langsung aja. Jika harga BBM naik untuk waktu yang akan datang, maka kurva permintaan terhadap BBM dalam asumsi ceteris paribus akan D, Bang. D. Ya. Kalau berhubungan dengan ceteris paribus, berhubungan dengan hukumnya. Berarti hukum permintaan. Ya. Berhubungan dengan harga. Kalau harga itu dia sesuai dengan penarikan garis. Penarikan garis. Tadi kalau permintaan dari mana ke mana tarik garisnya? Tadi kan kalau penawaran kan dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau permintaan, garisnya ditarik dari mana ke mana? Kalau dia meningkat kanan ke atas, kalau dia menurun kiri ke bawah. Ya, itu pergeserannya. Pergeseran. Di sini dia berhubungan dengan asumsi ceteris paribus.
faktor lain dianggap tetap kecuali harga. Jadi harga itu sama dengan hukum permintaan. Nah, hukum permintaannya kita kaitkan dengan kurva tadi. Tadi kan ada abang tarik garis kan, yang di awal. Tadi udah abang jelaskan, kalau menarik garis hukum Bang, permintaan, kurva permintaan dari mana ke mana tadi? dari Apa? kanan bawah dari ke kiri atas, kanan bawah ke kiri ke atas. kanan bawah. Ayo karena dari B atau A nih? Tadi dua orang berjawaban yang berbeda. Kurva permintaan ditarik dari Kiri atas kanan kiri bawah. atas ke kanan bawah. Bagus, jawabannya A. Ya. Kalau ada soal seperti ini langsung diasumsi teris paribus, langsung kaitkan dengan hukum permintaan. Berarti ditarik dari kiri atas kanan bawah. Kalau penawaran berarti garisnya ditarik dari kiri bawah ke kanan atas. Itu penawaran. Ya, harus kalian pahami berhubungan dengan penarikan kurva permintaan dan kurva penawaran. Baik, kita lanjut soal ke-13. Silakan, Bapak, satu orang. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Yang kalau katanya kurva itu, tadi kalau misalnya ada kata bergerak, itu tuh dia yang mempengaruhi hanya faktor harga. Tapi kalau bergeser itu yang mempengaruhi katanya selain harga. Yang kayak misal ekspektasi pembeli, ekspektasi penjual, Ya, gitu-gitu, Pak. bergeser dengan bergerak itu berbeda ya. Jadi kalau berhubungan dengan harga itu dia bergerak. Jadi dia bergerak sepanjang garis itu aja gitu. Ya. Jadi dia Tapi tidak yang ada nomor tidak 12, ada. oh. Ya, Pak. Ya. Mana? Ya, paham. Paham ya? Jadi tidak ada berhubungan dengan dia meningkat atau menurun gitu. Jadi hanya bergeser dia naik apa turun. Pergeserannya aja gitu. Jadi kalau berhubungan dengan permintaan dia pasti kiri atas kanan bawah. Bergerak. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Lanjut nomor 13. Yuk, waktu kita 2 menit lagi nih. Yuk, cepat yuk. 13. Kira-kira nomor 13 jawabannya benar apa salah? Dari kasus di atas dapat diasumsikan bahwa kurva penawaran pada saat itu bergeser dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kalau pergeseran kiri bawah ke kanan atas, penawarannya naik apa turun ya kira-kira dari teks yang ada di atas? Penawarannya harusnya naik, Bang. Naik. Jadi kalau penawaran naik, pergeserannya kemana? Kiri atas ke kanan bawah. Jawabannya benar apa salah? Salah, Bang. Kurva penawaran pada saat itu bergeser dari kiri bawah ke kanan atas. Seharusnya bergeser ke kiri atas ke kanan bawah. Kiri atas ke kanan bawah. Ya, betul. Jawabannya salah apa benar? Salah. Salah. Lanjut nomor 14. Penjualan terbanyak PT Pertamina adalah jenis BBM Pertalite. Hal ini disebabkan oleh kira-kira apa? Kalau ada berhubungan dengan BBM Pertalite. A, Bang. A, betul. Faktor kebijakan pemerintah berupa subsidi. Subsidi itu kan bantuan dari pemerintah berhubungan dengan BBM Pertalite ya. Oke, nomor 15 jawabannya apa? 15. Keseimbangan harga lagi nih. QD sama dengan QS. C, Bang. Nomor 15 jawabannya C. C. P10Q50. Betul ya. Jawabannya C. Lanjut nomor 16. Waktu kita udah habis ya. Nah, untuk nomor 16 ini kita harus menghitung fungsinya dulu ya. Fungsi permintaannya, tapi yang dihitung itu Q-nya bukan S karena bukan P. Karena di sini sudah diketahui QD-nya sama dengan min 0,5P tambah 20. Sementara QS-nya belum diketahui. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus hitung dulu fungsinya.
yang rumusnya tadi P dikurang P1 sampai dengan seterusnya, hitung dulu sesuai dengan transaksi ini. Berarti P1-nya 2000, P2-nya 2400, Q1-nya 100, Q2-nya 200. Hitung dulu. Tapi yang hitung itu Q ya, hasil Q, bukan P. Nanti hasil Q-nya, silahkan kalian hasilnya itu kalian hitung kembali dalam hal pengerjaan keseimbangan harga, yaitu QD sama dengan QS. Nanti hasil P-nya akan tahu jawaban yang mana. Ya, apakah 500, 560 ya? 580 atau 5. Berapa? 560 ya, Bang? 500? 60. Suaranya putus-putus. 500? 560 ya, Bang. Suaranya hilang, putus-putus. 560 ya, Bang, Jawabannya yang 500 berapa? Ada yang bisa? 560 ya, Bang, yang E. Oke, baik. Tadi jaringan abang bermasalah ya. Tadi terakhir nomor berapa yang kita kerjakan? Jawaban tadi apa? 500 berapa? 60 Bang katanya. Iya, 560. Jawabannya E. Oke, abang kakak sekalian, karena waktu kita sudah jam 20.02, jadi pertemuan kita malam hari ini cukup sekian ya. Jadi, insya Allah kita lanjut kembali di pertemuan berikutnya. Kalau nggak salah kalian di hari Senin sudah TKA ya, ujian TKA ya? Iya Bang. Ya, Bang. Ya, mudah-mudahan lancar, dimudahkan dalam menjawab soal, dan hasil nanti mudah-mudahan semuanya bisa lulus. Ya, semangat terus belajarnya. Bang, boleh minta kunci jawaban nggak Bang? Iya, nanti abang share sama adminnya aja ya. Oke Bang. Oke, Bang. Kunci jawaban. Atau abang bacain aja langsung sekarang. Boleh Bang, boleh Bang. Boleh, Bang. Boleh, Bang. Yang bab 1 kemarin udah tahu belum kunci jawabannya? Belum Bang. Dan bab 1, 1B ya, 2A, 3C, 4E, 5E, 6 salah, 7 benar, 8 dodol, 9 bola, 10 cacing, 11 bola, 12 bola, 13 ayam, 14 cacing, 15 cacing, 16 salah, 17 salah, 18 dodol, 19 cacing, 20 dodol, 21 bola, 22 dodol, 23 cacing, 24 ayam, 25 dodol. Sudah? Udah Bang. Bab 2, 1 bola, 2 ayam, 3 ayam, 4 cacing, 5 benar, 6 cacing, 7 salah, 8 cacing, 9 dodol, 10 ayam, 11 ayam, 12 ayam, 13 benar, 14 ayam, 15 cacing, 16 entok, 17 bola, 18 cacing, 19 ayam, 20 cacing, 21 bola, 22 entok, 23 ayam, 24 bola, 25 ayam. Sudah? Bang, boleh ulang bab 2 Bang? Oke, abang ulang sekali lagi. Yang nomor berapa? Dari nomor 13 Bang. 13 benar, 14 ayam, 15 cacing, 16 entok, 17 bola, 18 cacing, 19 ayam, 20 cacing, 21 bola, 22 entok, 23 ayam, 24 bola, 25 ayam. Itu jawaban untuk bab 2. Bang, 13 tadi bukannya salah ya? 13 tadi salah atau benar, Bang? Tadi 13 Oh iya, salah, Bang.
Mana tadi? Coba Abang cek, kita cek kembali ya. Ya, Bang. Mungkin ada salah di kunci jawaban kali. Pergeseran kurva penawaran dari mana ke mana? Ini dia berhubungan dengan apa ya? Penarikan kurva penawaran. Ya, penarikan kurva penawaran. Tadi kan kalau permintaan kan dari kiri atas ke kanan bawah ya. Tapi kalau dia penawaran dari mana ke mana? Dari bawah ke kanan atas, Bang. Iya, kiri bawah ke kanan atas. Maka jawaban nomor 13 benar. Benar berarti Ya, ya. bukan salah. Ya, sorry ya. Berarti salah-salah memahami tadi. Sudah? Ada lagi yang lain, nomor yang lain yang Bu nggak sesuai? Bang, boleh ulang nggak kunci jawaban yang bab 2? Dari nomor 1. Iya, boleh. Oke, nggak apa-apa. Oke, Abang ulang sekali lagi ya, Abang bacain ya. Nomor 1 bola, nomor 2 ayam, nomor 3 ayam, nomor 4 cacing, nomor 5 benar, 6 cacing, 7 salah, 8 cacing, 9 dodol, 10 ayam, 11 ayam, 12 ayam, 13 benar, 14 ayam, 15 cacing, 16 entok, 17 bola, 18 cacing, 19 ayam, 20 cacing, 21 bola, 22 entok, 23 ayam, 24 bola, 25 ayam. Sudah? Bang, saya izin bertanya, kenapa yang nomor 2 itu ayam, bukan B, Bang? Coba lihat. Nomor 2. Iya, Bang. Bentar ya, Bang share lagi ya. Nih, nomor 2 tadi jawabannya apa? Permintaannya naik apa turun tadi jawabannya? Tadi katanya A, tapi menurut saya B. Soalnya Pak Amin yang ditanya. Lihat di sini, coba fokus sama soalnya. Pak Hamdan merupakan seorang pengusaha yang kaya raya. Dia sangat dermawan nih. Hari Jumat, Pak Hamdan selalu berbagi beras kepada tetangga sekitarnya. Berarti seminggu sekali ya, tiap hari Jumat. Ya. Setiap kepala keluarga diberikan 10 liter beras. Pak Amin seorang pedagang beras di kampungnya Pak Hamdan. Otomatis permintaan terhadap dagangan Pak Amin itu akan semakin meningkat karena Pak Hamdan seminggu sekali beli beras untuk dibagi kepada masyarakat. Gitu. Kirain saya masyarakatnya kan udah dapat kebutuhan dari Pak Hamdannya setiap seminggu 10 liter. Jadi minat masyarakat untuk membelinya udah menurun. Enggak, ini kan pertanyaannya berhubungan dengan Pak Amin. Ya, dari hal tersebut, apa yang terjadi pada barang dagangan Pak Amin, kecuali pada masyarakatnya, ini Pak Aminnya gitu. Maka permintaan dari Pak Amin itu akan meningkat gitu. Karena Pak Hamdan setiap hari Jumat itu bagi-bagi sembako ya, misalnya. Sudah? Sudah paham? Sudah paham. Baik, kalau tidak ada lagi, jadi cukup sekian ya pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ujiannya, TKA-nya lancar. Mudah-mudahan nanti kalian mendapatkan nilai yang bagus dan bisa lulus di kampus yang kalian impikan. Amin. Semangat semuanya, semangat terus belajarnya, bahas-bahas soal, materi-materinya dibaca kembali, dipahami kembali. Ya, berhubungan dengan ekonomi, keseluruhan materi TKA itu dipelajarin kembali, diskusi sama gurunya, sama temannya, sama kawannya. Yang penting nanti di waktu ujian, kalian sudah bisa. Oke semuanya? Baik, Pak. Sukses ya, sukses ujiannya nanti di hari Senin, Selasa, Rabu, 3 hari ya? Makasih ya, Bang. 2 hari. Makasih, Pak. Ya. Makasih. 2 hari, Bang. Sama-sama, semangat terus. Abang izin keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ju. Wah, terima kasih. Guys. Bahasa juga enak nih. Bye everyone. Hai guys, semangat TKA-nya. Amin 2. Ya, please. See you guys. See you, sukses selalu semuanya. Tetap bermalas-malasan, jangan semangat. Kan